Nah, menurut Anda di Kalimantan Timur ini 250.000 hektar per tahun kerusakan hutan, kemudian kenapa di wilayah itu bisa terjadi illegal logging yang sebesar itu, Pak? Menurut Bapak karena apa? Karena pertama, yang saya sampaikan tadi, ada izin keluar pemerintah pusat, tidak integrated dengan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah itu, instansi berada di daerah itu menjadi penonton, tidak kontrol. Kalau kita mengharap hanya kepolisian saja, punya sangat keterbatasan. Contoh, polisi air untuk menggerakkan kapalnya, dia perlu dukungan fuel, dukungan logistik. Itu pun anggaran terbatas. Kalau kita bicara tadi ya. Nah, sekarang ini kita bicara Kaltim. Di sana ada banyak perusahaan tambang yang dalam operasionalnya itu jauh dari pengontrolan. For example aja. Jadi Sokovindo itu dipercayakan oleh pemerintah untuk kontrol keluarnya batu bara, let's say, itu berada jauh dari pelabuhan. Satu. Yang kedua, custom, bea cukai tidak terlibat. Ini undang-undang yang dikeluarkan itu. Jadi sehingga instansi yang inspeksi income kita, quality dan quantity ini tidak terjadi, Mas. Itu. Jadi Sokovindo itu tergantung bagaimana buyer. Dia hanya untuk kerjaan untuk buyer. Dia hanya lihat kualitinya, kuantitinya tidak dia cek. Itu satu. Nah, terus itu mengenai eksploitasi. Eksploitasi itu tidak integrated. Tidak integrated. Jadi penambang ini lakukan banyak melanggar rambu-rambu undang-undang kehutanan. Iya, itu sebenarnya tidak integrated kemudian banyak dilanggar itu karena memang regulasinya belum memadai atau ada hal-hal lain, Pak? Deregulasi itu memadai, sangat memadai deregulasi. Ini kan deregulasi tentang hukum kan ada, kepolisian ada, kejaksaan ada, BPKP ada, BPK ada. Oke. Lalu kenapa itu terjadi? Tapi oleh karena instansi di daerah tidak dilibatkan dalam pengawasan, sehingga tidak ada jadi report yang secara institusional mengenai pelanggaran. Kalau masyarakat yang melaporkan, kadang-kadang kan tidak dibiarkan karena masyarakat itu kan hanya tidak melakukan investigasi yang secara real activity. Satu. Yang kedua lemahnya, walaupun itu hasil investigasi dengan baik, kadang-kadang lemahnya di oknum. Proses hukum tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara, bukan oleh masyarakat ya, oleh negara. Sehingga perusahaan-perusahaan yang merasa diri ini dapat izin PKB 2B dari pusat, merasa itu saya hanya bertanggung jawab pada pemerintah pusat. I am not report to the district, the government. That's the problem. Jadi problem negara ini. Padahal gubernur itu adalah representatif dari pemerintah pusat. Bupati itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kita bicara negara kesatuan. Ini yang tidak terjadi. Sehingga terjadilah illegal mining. Terus kebun juga illegal logging, illegal fishing. Karena illegal fishing itu banyak dengan kurangan negara. Baik, illegal logging, illegal mining atau illegal fishing ini kan karena ada kebutuhan pasar internasional. Anda menduga ini ada kaitannya dengan sindikasi internasional sehingga itu terjadi? Ya, dalam bisnis itu ada namanya kartel. Terintegrated. Terintegrated dalam satu kepentingan bisnis. Karena negara itu kan terdiri 4 pilar, Pak. Birokrasi itu kepentingannya bagaimana mengatur deregulasi administration. Kehidupan politik, hukum, dan keamanan serta ekonomi. Hanya deregulasi administration. Pertahanan keamanan itu bagaimana mempertahankan kedaulatan, keamanan bagaimana mengamankan dinamika kehidupan bermasyarakat bernegara. Yang ketiga, legislasi itu bagaimana membuat aturan, undang-undang untuk supaya kita berjalan dalam frame. Oke. 4, dia ini punya network hanya tatanan administrasi. Pelaku ekonomi networknya tatanan kepentingan. Tatanan kepentingan. Nah, kekurangan kita di sini adalah government kita itu melihat pelaku ekonomi hanya merupakan sebagai subjek saja, tidak menjadi objek integrated. Oke. Padahal pelaku ekonomi ini adalah yang bisa membangun kehidupan sosial ekonomi negara ini plus dunia. Jadi kalau Mas tanya tadi bagaimana ini satu kartel, yes, kartel.
Ada perusahaan yang buka cabang Singapura, seolah-olah itu perusahaan Singapura, nanti dia juga buka LC kepada sini. Jadi sehingga terjadi satu bargaining position. That's the business. Itu. Jadi sebenarnya itu lumrah. Tidak ada sesuatu yang melanggar hukum. Tapi kan Bapak juga melihat, Pak Indra, bahwasanya pemerintah ini sudah berupaya untuk maksimal untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, tidak saja dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi masyarakat juga diajak, dihimbau untuk menjaga kelestarian hutan, kelestarian lingkungan alam lainnya. Nah, tapi ini masih saja terjadi. Oke. Ini kan pemerintah hanya mengajak, Mas. Tidak memerankan hukum adat. Dulu negara belum berdiri, setiap daerah itu ada hukumnya, namanya hukum adat. Contoh, for example aja, kalau di Ambon namanya sasi. Satu daerah, kalau sudah sepakatan adat, tidak boleh nebang pohon pada saat waktunya. Sehingga tapi proses ke arah itu kan sudah ada, Pak. Ada beberapa hukum adat yang kemudian diadop ke nasional sepanjang tidak mengganggu kepentingan NKRI. Jelas. Itu diadop. Tapi kalau untuk yang mengganggu kepentingan NKRI ini kan tentu tidak bisa, karena undang-undang yang paling tinggi di Indonesia ini harus Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Betul. Jadi gini, Mas, kita Undang-Undang Dasar 45, tapi negara ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Nah, berbeda ini kita harus memerankan perbedaan itu untuk menuju satu tujuan, yaitu kesetaraan hidup bersama, punya dignity yang bersama. Tapi kalau dignity itu tidak diberikan, hanya diberikan satu tanggung jawab, dignity-nya tidak diberikan, artinya diperankan satu daerah, akan tetapi haknya tidak diberikan. Artinya apapun dia mensosialisasikan undang-undang tersebut, karena tanggung jawabnya hanya diperankan, haknya tidak diberikan, penalti apa yang dia lakukan tidak diberikan, dia kehilangan dignity, nggak punya kewibawaan. Akhirnya sentralistik itu berjalan. Tapi kalau kita disensasi tentang hak dan tanggung jawab, at least orang kalau punya kehormatan, merasa diri dihormati, dia akan berbuat apa yang diharapkan oleh apa yang kita sepakati. Pak Indra, Gemta, gerakan membangun tanah air ini punya data nggak? Sudah seberapa parah kerusakan lingkungan kita akibat adanya illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing ini? Ya, kalau sekarang Gemta melakukan real activity. For example, kita sekarang ini kirim para dokter muda ke provinsi. Salah satunya provinsi Kalimantan Timur. Itu melakukan sosialisasi kesehatan plus pengobatan. Pengobatan tanpa bayar dari desa ke desa. Jadi kita punya data aktual tentang pembangunan daerah itu di Maluku. Jadi at least kalau mengenai kegiatan Gemta ini, kita punya data akurat tentang illegal logging, tentang illegal mining, tentang illegal fishing. Illegal fishing ini bukan hanya kerugian nangkap ikan, Mas. Urusannya terumbu karang itu jauh lebih rugi daripada ikan yang sudah besar. Ya, kabarnya juga ikan Indonesia itu banyak diekspor oleh Thailand, oleh Cina. Mereka yang jadi pengekspor ikan Indonesia itu gimana ceritanya lagi? Problemnya gini, saya juga question mark waktu saya ke Thailand. Ikan kita menjadi Thailand yang ekspor. It's funny in this country. Tapi setelah saya telusuri dengan kawan-kawan yang menjabat, memang kita punya problem. Luas negara ini kan 2/3 laut. Berarti kita negara maritim. Tapi setelah itu, begitu selesai dari penjajahan, Belanda untuk motong kekuatan maritim ini, dia fokus kita ke darat. Ini yang kita mulai mengabaikan maritim. Nah, kalau Mas tanya tadi ikan dan sebagainya, ilegal dan sebagainya yang keluar, karena infrastruktur laut itu tidak terbangun, belum terbangun secara optimal. Why? Kita hanya bicara anggaran. Kita punya 27 juta nelayan di seluruh Indonesia. Sudahkah ini dimanfaatkan sebagai kekuatan pertahanan dari